Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Terlebih
semua karena berkat Allah bagi setiap hidup kami. Biarlah pujian kami membawa hidup kami juga untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu membawa setiap kehidupan kami untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan dengan urapan yang daripada Tuhan. Demikian juga dengan setiap jemaat-jemaat-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hidup umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32. Di sana kita akan baca ayat yang ke-7 bagian A. Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-7 bagian A. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak. Puji Tuhan, kalau kita sudah membaca ayat ini dikatakan lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kalau pada saat ini kita sudah membaca ayat ini, saya yakin dan percaya kita tahu akan cerita tentang Yakub, ya. Kalau kita tahu juga cerita ini menceritakan keluarga daripada Ishak, ya. Ketika Ishak memiliki atau mempunyai anak Esau dan Yakub, dia pada usia yang ke-60. Jadi selama ketika dia menikah dengan Rivka pada usia 40, selama 20 tahun dia tidak memiliki anak, tetapi pada usia yang ke-60 akhirnya dia juga memiliki Esau dan Yakub. Nah, diceritakan di sini, kalau saya yakin dan percaya seberapa kita yang ada tahu akan cerita Esau dan Yakub. Tetapi saya akan bagikan bahwa di dalam ayat ini mengatakan sangat takutlah Yakub. Apa yang terjadi di dalam hidup Yakub pada waktu itu, ya? Mengapa sampai Yakub merasa takut? Ya, kalau dikatakan di sini juga sesak hati, ya, dengan amat sangat. Sehingga kalau dikatakan kepada siapa dia takut. Nah, kalau kita dapat melihat atau kita mundur ke belakang, kalau di dalam pasal-pasal sebelumnya, ya, kalau kita tahu di sini menceritakan bagaimana Ishak sangat mengasihi kedua anaknya. Ya, saya yakin dan percaya setiap orang tua pasti mengasihi anak-anak mereka. Dan mereka dididik, diajar untuk mengenal akan Tuhan. Di dalam perjalanan hidup yang terjadi pada waktu itu, kalau dikatakan kita melihat di sini Yakub mengalami takut yang amat sangat. Tetapi kita melihat di sini di dalam kehidupan Yakub, karena apa? Dia sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan. Kalau dikatakan dia berlaku salah, kalau dikatakan dia melakukan satu kesalahan di dalam hidupnya. Tetapi kita melihat di sini di dalam cerita sebelumnya, kalau dikatakan ketika Ishak meminta kepada Esau anak pertamanya, dikatakan ayah ingin merasakan atau ingin masakan daripada Esau, sehingga dikatakan engkau harus berburu. Kalau kita tahu Esau adalah seorang pemburu, kalau dikatakan dia seorang pemberani, sedangkan Yakub adalah orang yang kalau dikatakan orang rumahan. Tetapi kita lihat di sini bagaimana ketika terjadi keberadaan daripada Yakub. Ada satu kalau dikatakan dia mengambil alih, ya. Ketika itu dia menipu
Ishak. Sehingga kalau dikatakan ibunya berperan, dikatakan ibunya berperan, Rifka. Dikatakan di sini bahwa Yakub harus membuat masakan, engkau akan kasih ke ayahmu. Sehingga disitulah terjadi ketika Yakub membawa masakan itu dimakan oleh ayahnya, sehingga ketika dimakan oleh ayahnya dia diberkati oleh Tuhan. Ketika Esau sampai, ya kalau dikatakan di rumah mempersiapkan masakan itu, ketika dia bawa ke ayahnya, kita melihat Ishak bilang, aku sudah makan. Bahwa berkat itu sudah dia berikan kepada Yakub, sehingga terjadilah kalau dikatakan secara manusia Esau marah. Ketika dia marah, sehingga kalau dikatakan pasti Yakub berusaha untuk melarikan diri. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-43, di sini dikatakan, jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Jadi Rifka menyuruh Yakub untuk pergi ke Haran. Ya, dikatakan untuk pergi ke Haran untuk bertemu dengan pamannya. Dia pergi ke pamannya yang bernama Laban. Nah, di situ kita dapat melihat ketika apa yang terjadi, karena kalau dikatakan sampai Esau marah, karena sebelumnya kalau dikatakan kakak, pada waktu itu Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan semangkuk kacang merah, sup kacang merah. Yang kedua, berkat yang harus diterima Esau, Yakub yang menerima. Inilah yang membuat Esau marah, sehingga Yakub melarikan diri ke pamannya. Ya, saya yakin dan percaya di dalam setiap kehidupan manusia, ketika dia mengalami ketakutan, dia tidak pernah berpikir panjang. Seringkali ketakutan menguasai hidupnya. Ketika menguasai kehidupan, tidak berpikir secara jernih. Mungkin kalau pada waktu itu dia minta maaf bisa, tetapi dikatakan dia lari, ya, dia lari dari masalah, tidak menyelesaikan masalah, tetapi dia melarikan diri dari masalah. Sehingga kalau dikatakan dia lari dari masalah, bukan berarti masalah itu akan selesai, tetap ada masalah. Jadi di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat manusia, banyak kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, baik mungkin sengaja tidak sengaja yang kita alami. Mungkin ketakutan yang membawa hidup kita untuk tidak dekat dengan Tuhan, ya. Ketika ketakutan itu menguasai hidup kita, kita tidak memiliki, kalau dikatakan kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita menjauhkan diri karena kita sudah meninggalkan, tidak berpikir jernih. Tetapi Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita yang ada, seperti Yakub, ya. Yakub ini bukan menyelesaikan masalah, tetapi dia melarikan diri. Dia pergi ke saudara ibunya, yaitu pamannya Laban. Tetapi kita melihat di sini ada hal-hal yang terjadi sehingga itu membawa kehidupan daripada Yakub, ya, dibentuk, ya, melalui hal ini kehidupan yang Yakub dibentuk oleh Tuhan. Dia dibentuk dengan luar biasa, tetapi kita melihat pada akhirnya Yakub diubahkan oleh Tuhan. Jadi setiap pergumulan, setiap persoalan kita harus mengambilnya secara positif, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ketika kita mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita,
maka Dia yang akan memberikan kedamaian buat setiap umat-umatnya. Kalau kita melihat cerita ini, saya yakin dan percaya kehidupan daripada Yakub pada waktu itu, damai sejahteranya sudah hilang karena yang ada cuma takut di dalam hidupnya. Bagaimana jangan sampai kakaknya mengejar dia, jangan sampai kalau dikatakan Esau membunuh dia. Karena kalau di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa Esau menaruh dendam ya kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Jadi ada sesuatu yang terjadi di dalam diri Esau sehingga kalau dikatakan dia marah kepada Yakub, sehingga kalau dikatakan Yakub ketakutan sehingga dia lari dari Esau. Karena pada waktu itu Yakub masih muda, tetapi kita melihat bagaimana cara Yakub ya untuk mengatasi ketakutannya itu. Di sini ada beberapa ya, kalau dikatakan ada beberapa hal. Saya memberi ada 2 hal yang terjadi ya sehingga kehidupan daripada Yakub dipulihkan Tuhan. Ketika dia bekerja, kalau kita ketahui bagaimana Yakub ketika dia lari ke Laban, bukan hanya kalau dikatakan dia hanya cuma membawa tongkat, tidak bawa apa-apa. Tetapi ketika dia keluar dari Laban, Tuhan memberkati. Berarti ada sesuatu yang terjadi bagi Yakub. Ada satu perubahan yang terjadi bagi Yakub. Nah, di sini kita melihat ya, di dalam ayatnya yang di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-11 dikatakan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana Yakub mengatasi ketakutannya itu, karena sudah beberapa tahun ini terjadi, kalau dikatakan selama 20 tahun ya. Ketika Tuhan berbicara kepada Yakub untuk Yakub kau pulang, kalau dikatakan ke tanah nenek moyangmu yang sudah Tuhan janjikan, dia harus pulang. Nah, di sini kita melihat yang pertama di dalam doanya ya, doa kalau dikatakan, namun di dalam ayat 9 dikatakan, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenek moyang, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ini doa ya, Yakub berdoa kepada Tuhan, ya Allah nenek moyangku Abraham. Dia berdoa, jadi dia mohon pengampunan kepada Tuhan ya. Dia kalau dikatakan yang tadinya dia berbuat tidak baik, dia bertobat, melakukan sesuatu, dia memperbaiki diri dari hal-hal yang telah dia lakukan, dia telah perbuat. Sehingga kalau di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya ke-12 tadi yang kita sudah baca, doa daripada Yakub, ketika dia mengalami ketakutan, dia tidak terpuruk,
Memang selama 20 tahun mungkin dia bekerja dengan baik ya, dia juga mempunyai keluarga. Kalau dikatakan ketika dia bekerja kepada pamannya, kalau dikatakan dia bekerja tidak cuma-cuma. Dia bekerja dengan baik, bertanggung jawab, dia melakukan segala sesuatu dengan kejujuran, dia melakukan dengan kalau dikatakan dengan bertanggung jawab, sehingga kalau dikatakan Laban juga diberkati. Jadi ketika dia bekerja kepada Laban bukan serta-merta ya tidak melakukan aktivitas, tetapi dia mengembalakan kambing domba. Ketika dia melakukannya dengan tanggung jawab, dia melakukannya dengan sukacita, Tuhan memberkati Yakub. Walaupun ketika dia bekerja, kalau dikatakan selama 14 tahun, kalau dikatakan dia bekerja untuk akhirnya menjadi menantu daripada Laban. Kalau dikatakan ketika selama 7 tahun dia bekerja, dia mendapatkan Rahel, mendapatkan Lea. Yang kedua dia mendapatkan Rahel. Nah selama 6 tahun dia bekerja dengan baik. Jadi selama 20 tahun dia tinggal dengan Laban. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat di sini bahwa ketika dia berdoa bahwa Tuhan mendengar doanya. Karena apa? Ada satu tujuan di dalam hidupnya. Dia memperbaiki akan setiap kesalahannya. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin dalam keluarga kita seringkali ada kesalahpahaman satu dengan yang lain. Tetapi melalui pelajaran ini kita bisa mengambil, kita juga belajar untuk mengampuni. Tetapi pada waktu itu dia belum tahu Esau mengampuni saya apa tidak, Esau memaafkan saya apa tidak. Karena dia belum berjumpa, dia belum bertemu dengan Esau. Sudah lama dia tidak bertemu dengan kakaknya. Walaupun di dalam perjalanan dari tahun ke tahun dia lalui, kalau dia teringat ada kala yang selama 20 tahun terjadi, pasti dia mengenang apa yang terjadi dalam hidupnya sampai dia ada di keluarga Laban. Tetapi itu semua bahwa kita melihat itulah proses yang dialami oleh Yakub. Ketika dia tahu dia bersalah, ketika dia tidak, kalau dikatakan dia tidak layak, tetapi dia mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Dia datang, ya, dia datang merendahkan dirinya kepada Tuhan, menyadari. Jadi di dalam hidup kita juga harus menyadari kalau kita sudah tahu itu salah, kita harus menyadari, kita harus bertobat, kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi kita mau melakukan hal yang baik buat Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar ya saya tahu begini-begini. Tetapi yang Tuhan mau lakukanlah dengan tanggung jawab, dengan segenap hati kita. Jadi segala sesuatu maka itu akan diubahkan oleh Tuhan. Walaupun sulit, sukar yang dialami oleh Yakub, tetapi kita melihat di sini Allah turut bekerja di dalamnya, memberikan kemampuan. Memang dia kalau dikatakan sudah melakukan satu kesalahan, dia sudah menyakiti hati kakaknya, ya. Ketika dia menyakiti mungkin melalui perkataan, melalui hal-hal ya mungkin sederhana. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Mungkin melalui perkataan kita, sikap kita, kita sudah menyakiti orang-orang yang terdekat dengan kita. Tetapi pada saat pagi hari ini, kita harus menyadari. Kalau kita sudah tahu, kita salah, kita menyadari, kita bertobat, dan kita berbalik kepada Tuhan. Melakukan sesuatu dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, kita harus berpikir yang positif, ya. Kalau pertama kita berdoa, ketika kita berdoa kita minta pengampunan yang daripada Tuhan, sehingga pengampunan Allah itu ada di dalam hidup kita, maka kita akan tenang, kita akan sejahtera.
Yang kedua, kita harus memiliki pikiran yang positif. Kalau kehidupan kita memikirkan hal yang negatif, dia nanti kalau dikatakan mungkin kalau Yakub berpikir negatif, nanti bagaimana ya, kakak saya mau mengampuni saya apa enggak ya? Tetapi dia berpikir positif, ya, dia melakukan sesuatu hal itu dengan berpikiran positif, sehingga dikatakan dia berusaha untuk melakukan hal yang baik dengan membawa persembahan kepada Esau. Walaupun kita tahu bahwa Esau juga diberkati oleh Tuhan, tetapi kita melihat di sini Yakub berusaha untuk membawa persembahan kepada kakaknya sebagai rasa bersalah, ya, merasa bersalah kepada kakaknya karena dia cuma punya kakak satu, ya. Dan kita melihat di sini di dalam pasal yang ke-33, Kejadian pasal 33 ayatnya yang ke-10 dikatakan, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Jadi ada sukacita yang ada di dalam diri Yakub ketika dia berjumpa dengan Esau. Mungkin kalau dia berpikir negatif, sudah yang susah-susah nanti diampuni apa tidak, tetapi dia mencoba melangkah, sehingga ketika dia melangkah, dia belum tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi dia melangkah berpikir positif, sehingga dikatakan di dalam ayatnya ke-10, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasih-Mu. Jadi ketika Esau, ya, melihat adiknya, maka dia juga, kalau dikatakan hatinya bersukacita. Sedangkan Yakub dia berjumpa dengan Esau, asalkan mendapat kasih dari kakakku, dia bersukacita. Jadi ada sesuatu terjadi, ikatan antara kakak dan adik, antara Esau dan Yakub. Ketika dia berjumpa, sudah gak ingat lagi dengan persoalan 20 tahun yang lalu. Dia berpelukan, ya mungkin bertangis-tangisan, sudah begitu lama dia tidak berjumpa dengan saudaranya. Tetapi kita melihat karena kasih, ya, kasih. Sehingga kalau dikatakan, kalau dia melihat wajah kakaknya seperti kalau dikatakan di sini, serasa melihat wajah Allah, ada sesuatu yang terpancar. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu dia lihat tidak demikian. Yang dia lihat kakaknya pasti marah besar, berusaha untuk membunuh dia. Tetapi dengan proses-proses yang mereka alami, disitulah kita melihat bahwa kuasa Tuhan terjadi. Ketika mereka juga membuka hati mereka untuk saling memaafkan. Jadi ketika mereka memaafkan, maka ada kedamaian yang mereka miliki. Sudah tidak ada lagi dendam di dalam diri Esau. Dia menghampiri adiknya, memeluk adiknya, sehingga dikatakan Yakub berusaha untuk memberi persembahan kepada Esau, tetapi beberapa kali ditolak, ya, karena Esau juga diberkati oleh Tuhan. Tetapi Yakub memaksa, pada akhirnya maka persembahan itu diterima. Nah, kita melihat di sini, Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kakak dan adik ini berusaha untuk memperbaiki kasihnya, ya, kepada keluarganya. Jadi ada pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ini terjadi pada kehidupan Esau dan Yakub. Tetapi tidak sedikit juga terjadi pada saat ini. Begitu banyak orang-orang membenci mungkin kepada saudaranya, orang tuanya. Tetapi Allah mau ketika kita memiliki kasih, ketika Allah memulihkan setiap hidup kita, bahwa
itu akan dilupakan. Melupakan. Jadi ketika kita belajar untuk melupakan kesalahan orang lain, memang tidak semudah untuk kita bicara, tetapi itu kita harus membawa hidup kita kepada Tuhan. Ya, seperti Yakub, dia berusaha, dia menyadari, ketika dia menyadari hal-hal yang tidak benar di dalam hidupnya, dia tidak selalu, kalau dikatakan, terus berdosa, tetapi dia memperbaikinya. Demikian juga hidup kita. Nah, Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, perjalanan hidup kita di masa kini, banyak yang kita hadapi, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, tetapi ingat, di dalam satu keluarga, mungkin keluarga inti, Tuhan mengajar setiap kehidupan kita untuk saling mengasihi, bukan untuk saling menyakiti, tetapi Allah mau di dalam setiap keluarga untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita, sehingga membawa hidup kita mendapatkan, merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan juga memberkati Yakub, ya, kalau kita tahu bagaimana Yakub bekerja kepada Laban, bukan tidak sedikit pergumulan yang dia hadapi. 10 kali ya dia dicurangi oleh mertuanya. 10 kali bukan hal yang sedikit, tetapi kita melihat di sinilah bagaimana Yakub memiliki kerendahan hati. Dia belajar dari yang sebelumnya, belajar memaafkan, mengampun, sehingga dia melihat pertolongan Tuhan itu besar di dalam hidupnya. Mungkin ketakutan itu yang membawa dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika Tuhan memulihkan dia, ketika Tuhan menjamah hidup daripada Yakub, perubahan itu terjadi. Kalau Yakub saja diubahkan, apalagi kita. Saya yakin dan percaya, saya dan saudara, Bapak Ibu yang kekasih, kita juga minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang mengubahkan setiap hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Mungkin melalui sikap kita, perkataan kita, kita minta kepada Tuhan, sehingga kasih yang sempurna itu yang akan memberikan kemenangan buat kita. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita belajar melalui Yakub ini ya. Walaupun dulunya dia mungkin tidak berkenan, tetapi ketika dia menyadari, maka dia diperkenankan oleh Allah. Kita belajar untuk lebih lagi di dalam Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan. Karena tanpa Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tidak memiliki apa-apa. Karena ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Karena apa? Kita tidak berdaya. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Tetapi ketika kita minta kepada Tuhan, mengandalkan Dia di dalam hidup kita, maka Dia akan mengubahkan setiap hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita menjadi lebih baik, ya, untuk menjadi lebih baik di dalam perjalanan hidup kita, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan akan hati Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah membawa setiap kehidupan kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk lebih mengasihi keluarga kita, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga hal inilah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengar membawa setiap kehidupan kami untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Engkau mengampuni akan setiap kelalaian kami, kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk memperbaiki hal-hal yang tidak benar itu menjadi lebih baik di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang senantiasa mengikuti teladan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu dan dimanapun mereka berada, tapi kami yakin dan percaya biarlah kuasa Tuhan yang selalu memampukan mereka. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak Ibu Saudara sekalian sudah berikan, dan terima kasih juga buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berikut saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bahwa kita bersyukur karena sudah beberapa minggu ini kita bisa beribadah di gereja. Nah, itu sebabnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sehat, yang kuat ya, udah bisa jalan-jalan ke pasar, ke mall, masa di gereja nggak bisa. Jadi saya harapkan supaya yang masih kuat, yang sehat, yang muda-muda supaya datanglah beribadah di gereja ya. Dan tentunya juga kita tetap melayani lewat online kepada mereka yang memang tidak tidak disarankan untuk datang ibadah, seperti orang-orang tua, juga anak-anak sekolah minggu ya, supaya kita juga menjaga mereka ya yang rentan terhadap COVID-19 ini. Dan jadi untuk minggu depan kita tetap ada ibadah di tempat ini, dan saya harapkan supaya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, supaya bersama-sama kita datang di tempat ibadah, tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah sering kali disampaikan, pakai masker, cuci tangan, dan semuanya kita tetap lakukan ya, karena sampai dengan saat ini ya, kita belum dapat informasi untuk vaksin ya. Makanya kita diminta untuk tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Itu saja penyampaian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan tamatkan ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa di surga, kembali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau lagi memberikan kami kesempatan sampai saat ini untuk boleh bersekutu, untuk boleh memuji menyembah-Mu, baik lewat kebaktian di gereja maupun lewat online. Dimanapun umat-umat-Mu berada, mereka tidak sempat datang di tempat ini, tapi kami percaya kehadiran Tuhan selalu menjadi bagian semua umat Tuhan yang rindu untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah yang sudah kami adakan pada saat ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, baik lewat kebenaran-Mu, mengajar kami untuk kami selalu mengutamakan Engkau, untuk selalu kami mau datang kepadamu. Kami tahu kami banyak kesalahan, tetapi ketika kami datang kepadamu, kepada Allah yang hidup, Allah yang sangat mengasihi, maka Engkau Allah yang selalu mengampuni kami, supaya kami terbebas dari segala ketakutan yang mengintimidasi kami. Begitu juga Bapa, kami berdoa Tuhan tolong kami umat-umat-Mu, supaya dalam menghadapi COVID-19 ini mungkin banyak orang yang sedang mengalami ketakutan, tapi kami percaya, kami doakan biarlah belas kasihan Tuhan juga menjadi bagian umat-umat Tuhan. Bapa, kami terus berdoa buat pemerintah kami Indonesia, Tuhan tolong mereka supaya dapat menjalankan tugas juga di dalam menghadapi COVID-19 ini. Mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk masyarakat, untuk kami semua. Berikan mereka kemampuan, begitu juga buat tenaga medis, baik para dokter, begitu juga perawat-perawat dan semua relawan yang sedang bergelut untuk menghadapi COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka selalu kemampuan dari Tuhan. Kami doakan semua masyarakat, mungkin yang banyak masyarakat yang sudah terpapar, Tuhan berikan selalu mereka sukacita, karena kami percaya ketika kami bersukacita, kami ada imunitas yang tinggi supaya melawan COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami terus ada dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, tapi kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan terus menjadi bagian kami semua. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini dengan penuh ucapan syukur. Kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu kita terima berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita. Kasih sayang yang sempurna dari putranya yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan penghentaran dari Allah Roh Kudus terus menjadi bagian kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan bersama-sama dengan kita orang-orang yang percaya kepadanya bersama di dalam kekekalan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin.